Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Kembali lagi bersama kami di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya bahwa kondisi kita saat ini tidak membatasi kuasa dan lawatan Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Lebih dalam ku menyembah. Haleluya Yesus. Lebih dalam kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Nyata di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, amin, amin, amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ditinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya. Haleluya Tuhan, syukur. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau
terutama di hidupku. Bertatalah lebih lagi, ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Bertatalah, Haleluya. bertatalah. Haleluya. Biar malam hari ini Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami. Yes, Tuhan. Kami mau belajar sekali lagi kebenaran firman-Mu. Ya, Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami. Seperti pujian yang kami naikkan. Bekerja Roh Kudus. Sementara kami mendengar firman-Mu. Engkau bertahta Tuhan. Ya, Tuhan. Biar urapan-Mu dan lawatan-Mu itu nyata Amin. di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keluarga kami. Sekalipun kami enggak bertatap muka secara langsung. Ya, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup bekerja. Amin. Roh Kudus, Engkau ya Allah yang maha hadir. Yes, Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau pun hadir dalam setiap jemaat Tuhan. Di setiap rumah, di setiap tempat di mana kami saat ini sedang bersehati, bersekutu bersama-sama. Terima kasih banyak Tuhan. Kuasa urapan-Mu atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Berbicaralah ya Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita bersama lagi hari ini, sekalipun kita tidak dalam pertemuan yang secara langsung tatap muka. Kemarin kita tatap muka di dalam pertemuan kita, tapi hari ini Bapak Ibu melihatnya melalui atau mengikuti ibadah ini melalui streaming, melalui online, melalui YouTube. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu hati kita terbuka, hati kita rindu, maka kuasa Tuhan itu bekerja atas kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 dan 15. Rasul Paulus mengajarkan tentang berdoa, bagaimana atau kapan saatnya berdoa dalam bahasa roh, atau kapan berdoa dalam bahasa manusia, ya, dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa kita, ya kita orang Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak mau berdoa dalam bahasa Jawa boleh, ya mau berdoa dalam bahasa Inggris boleh. Nah, kapan itu? Rasul Paulus mengajarkan ini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, dengan glosolalia, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Mengapa? Karena kita tidak mengerti bahasa itu. Ya. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini menarik untuk kita bahas sama-sama. Sebelum nanti kita tahu kita akan belajar bagaimana Roh Kudus bekerja ketika kita berbahasa roh, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 14, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita yang berdoa. Ya, nggak ngerti memang. Ya, jadi tidak ada menerjemahkan bahasa roh, nggak ada. Ya, yang ada hanyalah mentafsirkan bahasa roh. Itu pun karena roh Allah
Roh Kudus sendiri yang memberikan arti di dalam kita, sehingga baik secara langsung orang yang bersangkutan berbahasa roh lalu menafsirkan bahasa roh itu, atau orang lain yang menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa menjadi pesan Tuhan kepada kita. Saya tidak membahas itu hari ini, tetapi saya membahas begini Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-15 ini penting. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Nah ini begini, pada saat kita berbahasa roh, nah pikiran kita harus juga begini, memuji dan menyembah Tuhan. Bisa nggak pikiran kita tidak dalam memuji dan menyembah Tuhan? Bisa. Contoh Bapak Ibu, saat Bapak Ibu membaca Alkitab, ya bacaan harian Bapak Ibu baca Alkitab harian, apakah pikiran Bapak Ibu ada di tulisan yang kita baca? Tidak selalu. Nah, kita perlu mendisiplinkan pikiran kita ikut membaca apa yang kita tulis. Benar, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kadang kita membaca, tapi pikiran kita kemana? Betul ya? Kadang kita membaca, saya ulangi, misalnya membaca ayat yang ini. Sebab aku berdoa dengan bahasa roh. Nah, pikiran saya bisa memikir hal yang lain. Suara saya baca, tapi pikiran saya bisa kemana? Wah ini sebentar lagi jam segini, wah nanti saya akan ke sini, sementara saya membaca, tapi pikiran saya bisa kemana? Nah ayat 15 ini sebagai nasihat Rasul Paulus kepada kita. Ketika kita berdoa dengan roh, karena dipakai rohku, roh manusia, ya. Nah, maka kita pun juga harus berdoa dengan akal budi. Kita bisa katakan dalam pikiran kita, ketika kita berbahasa roh, kita bisa berkata dalam pikiran kita, amin, haleluya, Engkau yang layak disembah Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, waktu kita berbahasa roh, kita ini tidak dalam keadaan yang tidak sadar, tapi kita sadar. Saya keluar sebentar, coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Nah, Rasul Paulus kembali menyamakan antara dua hal ini. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Paulus membandingkan mabuk dengan anggur dibandingkan dengan ini, penuh dengan roh. Kenapa kok ini dibandingkan? Nah, ada persamaannya. Orang yang mabuk itu sama-sama, orang mabuk itu dikuasai. Orang yang penuh dengan roh itu juga dikuasai. Persamaannya adalah sama-sama dikuasai. Tapi begini, perbedaannya, kalau mabuk itu kehilangan penguasaan diri. Ya, kita tahu kalau orang mabuk bagaimana? Orang mabuk dia bisa marah-marah, dia bisa mukuli orang, dia bisa jalannya sempoyongan, dia tidak bisa jalan lurus saja nggak bisa. Orang mabuk, karena dia kehilangan penguasaan diri. Tetapi orang yang penuh dengan roh, pada saat kita berbahasa roh, tadi seperti Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus tadi, ketika kita berbahasa roh, kita ini bukan kehilangan penguasaan diri, tapi kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Kita sedang bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam penyembahan, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara ya? Nah itu bedanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbahasa roh, maka kita juga berdoa dengan akal budi kita. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu ketika berbahasa roh yang kita tidak mengerti, sebenarnya apa yang terjadi? Yuk kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Nah,
Kita akan belajar dari sini. Roma 8:26 tadi, waktu saya berbahasa roh, kan saya tidak ngerti bahasa roh itu. Apa yang sedang terjadi dengan roh saya? Nah ini ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan ini, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Saudara, perhatikan ini baik-baik. Roh Kudus ya, bersama dengan roh kita tadi, kita berbahasa roh, kita tidak kehilangan penguasaan diri. Kita masih bisa mengendalikan diri kita. Tapi roh kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, roh kita ini yang tahu apa yang sebenarnya dalam hati kita. Apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Apa yang sedang kita minta. Apa yang sedang terjadi dalam hati kita, dalam hidup kita. Roh itu tahu. Nah, roh kita bersama dengan Roh Kudus berdoa kepada Allah. Jadi berbahasa roh itu bukan mainan. Bukan kita sedang bukan kita sedang melakukan sesuatu yang sia-sia, tetapi kita sedang berdoa. Kita sedang berkomunikasi. Lebih tepatnya begini, roh kita ini bersama dengan Roh Kudus menyatakan doa-doa kita kepada Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya ngerti ya. Teman-teman di sini saya ngerti ya, ikut juga ngikuti ya. Oke. Ya. Teman musik juga ikut ngikuti ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Lalu itu pertama ya. Jadi saat saya berbahasa roh, saya tidak sedang membuang waktu. Ya. Saat saya sedang berbahasa roh, saya tidak tidak sedang menyia-nyiakan waktu, bukan. Saya sedang berdoa. Itu sebabnya begini. Kita bisa berbahasa roh kapan saja. Betul ya? Berdoalah senantiasa. Bagaimana aplikasi berdoa senantiasa? Kita nggak kerja, kita harus berdoa terus. Nggak bisa. Di dalam roh. Nah, Bapak Ibu yang sudah dibaptis dalam Roh Kudus bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kita bisa mengatakan berbahasa roh. Nah, waktu berbahasa roh, sebenarnya roh kita sedang berdoa kepada Allah. Ya, roh kita sedang berdoa kepada Allah. Nah, yang kedua, jadi berbahasa roh. Kenapa kita berbahasa roh? Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita berbahasa roh? Roh Allah bersama dengan roh kita sedang menyampaikan keluhan, sedang menyampaikan doa-doa kepada Allah. Ayat yang ke-27, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oke, saya ulangi lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Yang kedua kita akan belajar begini. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan hati nurani. Nah, ini peranan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Di dalamnya ada hati nurani. Makanya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal dalam dosa, hati nurani kita, maaf saya ulangi lagi. Waktu kita berbuat dosa, hati nurani kita biarkan. Hati nurani pasti ngomong, hei salah lo, hei hati-hati, ojo sombong. Hati nurani. Nah itu roh manusia, roh kita. Yang roh manusia ini murni, tulus, nggak bisa ditipu. Nah dia akan berbicara. Tetapi begini, ketika kita membiarkan itu, dosa itu kita biarkan dengan kita membela diri, enggak aku enggak sombong kok, ya masih sombongan dia, enggak saya enggak salah kok. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, maka hati nurani kita ini akan semakin
diam, akan semakin kecil bersuara, semakin kecil bersuara, semakin kecil bersuara. Nah, perhatikan baik-baik. Maka Roh Kudus enggak lagi bisa bersama-sama dengan roh kita. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak bisa tipu Roh Kudus. Ya, kita nggak bisa tipu Roh Kudus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus bekerja, dan bagian kita adalah kita menjaga hati nurani kita tetap murni. Amin. Bagaimana cara menjaga hati nurani tetap murni? Bagaimana menjaga hati nurani tetap murni? Ketika kita rendah hati, ditegur. Hati kita yang negur. Tidak usah orang lain negur, mulai dari hati kita sendiri yang negur. Nah, ketika hati ini negur, kamu salah, kamu sombong, kamu sudah menyakiti, kamu menipu, kamu nggak jujur, ini kamu mencuri waktu ini. Nah, kita harus mulai Bapak Ibu Saudara. Oh iya Tuhan, Tuhan ampuni saya. Nah, Roh Kudus, saat kita berbahasa roh, Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani kita, maka roh itu bersama-sama dengan roh kita menyampaikan keluhannya sampai kepada Allah. Tapi kalau hati nurani kita tidak murni, maka sekalipun berbahasa roh, maaf dengar baik-baik, sekalipun berbahasa roh, ya, kalau kita nggak jaga hati nurani kita, bahasa roh kita tidak ada artinya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak jaga hati nurani kita murni, ketika kita berbahasa roh, bahasa roh kita tidak ada artinya. Hanya sampai di mulut, di telinga, tapi tidak sampai kepada Allah. Amin. Bukan dampak sesaat yang Roh Kudus kerjakan dalam kita. Bukan dampak sesaat yang ingin Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Dampak sesaat ketika kita hanya merasakan sesaat kita berbahasa roh, bukan itu. Bukan dampak sesaat, tetapi buah roh, hidup yang dikuasai roh, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Roh Kudus mau. Amin. Bukan dampak sesaat, ingat, bukan dampak berbahasa rohnya. Tetapi begini, bagaimana karunia, bagaimana buah roh, bagaimana kehidupan yang dikuasai kebenaran, itu yang sedang Roh Kudus ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Amin, amin, haleluya, haleluya. Sudah lebih mengerti? Ada yang paham ya firman Tuhan hari ini ya? Oke, ya itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita baca sama-sama dengan tim WL Singer juga belajar hari ini bahwa jadi yang pertama ketika kita berbahasa roh, roh kita berdoa, tapi juga dengan akal budi kita berdoa. Lalu apa yang terjadi ketika kita berbahasa roh? Ternyata roh itu sedang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tetapi begini, doa dengan bahasa roh itu akan sampai kepada Roh Kudus, akan sampai kepada Allah ketika kita menjaga hati nurani kita tetap murni. Amin. Jadi bukan dampak sesaat. Dampak sesaat itu bisa berbahasa roh, bisa kita tubuh kita tergoncang-goyang gitu ya. Bukan dampak sesaat yang Roh Kudus ingin lakukan kepada kita, tetapi bagaimana buah roh, ya, bagaimana roh kebenaran itu menguasai kita dan kita menghidupinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari hari ini
Kita akan berdoa, kita mau praktek, ya Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang ditegur Roh Kudus, ada sesuatu yang masih belum beres, cepat beresin. Jangan tunda. Menunda itu membuat hati nurani kita bersuara semakin kecil. Jangan menunda, cepat bereskan. Nah, waktu kita bereskan maka Kudus, maka hati nurani kita akan kembali dimurnikan. Waktu kita berbahasa roh, maka roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus berdoa kepada Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tutup mata kita, mari kita bersama-sama kita menyembah. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahan di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin, haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu. buka hati Bapak Ibu Saudara. Mari rindukan kuasa-Nya, rindukan hadirat-Nya, rindukan jamahannya terjadi atas kita. Yang belum dibaptis Roh Kudus, rindukan baptisan Roh Kudus terjadi hari ini. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kira pasandara bara-bara kasikara, hinara bara-bara kasikira bara-bara ya sandere rarabo, hinara bara-bara ya sikara rarabo, Penuhi setiap kami ya Tuhan. hinara bara-bara rabo, Biar aku sikiri, hinara rarabo, biar kami merasakan hinara rarabo, ya sandere rarabo. daripadamu ya Tuhan. Berdoa dalam roh, tapi juga berdoa dengan akal budi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima jamahannya, terima lawatannya, alami kuasanya, alami kuasanya dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus sendiri yang menjamah Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus sedang berkarya dan terus berkarya dalam hati Bapak Ibu Saudara? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus bekerja bersama-sama
dalam Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dalam rumah kami kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Ya. Engkau hadir Roh Kudus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi sekarang. Terjadi sekarang. Syakarabata shikarabara. Shikarabara shakarabara yarabata kashikiarabara. Hitakaporoba shikiarabara. Kuraba shakarabata kashikiarabara. Hinarabakoro yabashikiarabara. Hikapapapaparabarabara kashikiarabara. Hitanabara kashikiarabara. Marabaka shakarabaya shikiarabara. Kuasa-Mu nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terjadi sekarang. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sedang dikasihi Tuhan, persekutuan kita ini terbatas dan sebentar lagi kita selesai. Tetapi begini, persekutuan dengan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh Kudus sama sekali nggak terganggu. Waktu kita menyembah Dia, kita mungkin masih beraktivitas yang lain. Roh Kudus nggak terganggu. Itu adalah bukti bahwa kita berdoa senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Latih kehidupan kita, latih Bapak Ibu Saudara, latih roh Bapak Ibu Saudara untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Sekalipun saya nggak melihat Bapak Ibu Saudara hari ini, tapi Roh Kudus melihat Bapak Ibu Saudara yang merindukan lawatan Tuhan lebih lagi. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, tangan kanan Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kiri Bapak Ibu Saudara di dada. Yang merindukan kuasanya dicurahkan lebih lagi. Taruh, angkat tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan taruh tangan kiri Bapak Ibu Saudara di dada. Dan yang hari ini Bapak Ibu Saudara sedang dalam sebuah kebutuhan yang Bapak Ibu Saudara tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan. Sama, angkat tangan kanan Bapak Ibu Saudara dan taruh tangan kiri Bapak Ibu Saudara di dada. Saya mau berdoa hari ini karena saya percaya
Roh Kudus di dalam saya, di dalam kita, di dalam kami hari ini. Roh itu akan berdoa kepada Allah. Doa itu sampai dan menjamah Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bahasa manusia ini, hamba berdoa kepada Tuhan. Engkau menjamah setiap sidang jemaat Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi yang hari ini sedang mengangkat tangan mereka, mengangkat tangan kanan mereka, dan menaruh tangan kiri mereka di dada. Yang mereka rindu lawatan Tuhan lebih lagi. Yang mereka rindu kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi. Yang mereka rindu untuk Tuhan mengadakan mujizat menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, hamba bersepakat hari ini bersama-sama dengan kami tim ini Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamah, Engkau hadir Tuhan. Engkau melakukan perkara ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja, Engkau yang melakukan perkara yang ajaib. Roh Kudus, Parakletos, Roh Penolong, Engkau hadir dalam setiap sidang jemaat Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga, Engkau hadir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima jamahannya, terima dengan iman, terima dengan percaya bahwa kuasanya dicurahkan. Roh Kudus sedang bekerja dan akan terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menerima lawatan-Mu. Kami menerima jamahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Menerima jawaban doa. Menerima kuasa Tuhan. Bersama-sama kita berkata. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak sudah diberkati. Mungkin Bapak masih belum puas berdoa. Silakan lanjutkan doa Bapak Ibu Saudara setelah ini. Ya. Sekali lagi saya katakan kita terbatas dalam waktu, tetapi Roh Kudus enggak terbatas. Ya. Bapak bisa melanjutkan berdoa, mungkin tengah malam nanti, atau besok pagi, bangun pagi hari, atau kapanpun yang Bapak Ibu mau. Ketika Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu berdoa, berdoalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri sekali lagi doa pencurahan Roh Kudus online hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang Tuhan berikan. Sekalipun situasi tidak memungkinkan, tapi puji Tuhan Engkau menyediakan sarana buat kami untuk kami tetap bisa bersekutu bersama-sama saudara kami seiman. Kami boleh menerima lawatan Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa sekali lagi, Engkau terus bekerja, Engkau yang memimpin seluruh sidang jemaat Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adakan tangan Bapak Ibu Saudara, terima berkat. Terimalah segala berkat, kasih, anugerah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang Allah rancangkan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak terimalah pimpinannya, hikmat dan berkat-berkatnya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya dan yakin terima berkat, bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.